Hai, balik lagi di Ekonom Pemalas. Sorry banget gue nggak update lebih banyak kemarin, ataupun kayaknya gue skip 1 minggu deh. Anyway, gue lagi mau bahas tentang saham yang gue sekarang keluar dari dalamnya, udah exit, fully exit, dan alhamdulillahnya without a scratch, dan lumayan lah gitu. Jadi gue keluar dari Hermina. uh, Cerita ini gue bakalan pada 3 tahap kenapa gue masuk, terus apa yang gue pikirkan, sama kenapa gue keluar. Jadi pertama kali gue ngelihat Hermina, gue ngelihat dari sisi ROE-nya, dan ROE-nya tuh tinggi banget. Akhirnya gue melakukan perhitungan, dengan ROE setinggi ini, bagaimana dengan perkembangannya 1 tahun. Intinya gue nggak bilang Hermina itu adalah sebuah perusahaan murah, karena waktu pertama kali gue beli itu skipinya sekitar 15-16an. Tapi dengan ROI yang begitu tinggi, gue rasa ya oke lah, dia masih bisa ke PI 32 ataupun ini layaknya rumah sakit lainnya. ROE-nya tinggi, artinya growth-nya punya potensial tinggi juga. Dengan ROE yang tinggi juga berarti dia bisa memberikan dividen yang cukup tinggi juga. Dan secara hitung-hitungan, kalau misalkan bisa menghasilkan seperti itu, gue ngerasa safe lah, merasa aman lah dengan investasi gue gitu. Uh, Kenapa PI 15-16 itu nggak gue bilang murah, gue bilang itu di ambang kelas ini ya, menurut gue di ambang PI fair bagi gue. Fair itu antara 10 sampai 16, karena kalau misalkan dalam keadaan rugian, uh, kacau lah, intinya PI-nya bakalan bisa naik lebih tinggi lagi. Nah, dan kejadian lah di Hermina, di mana gue pegang sekitar 6 bulan, hampir 9 bulan kayaknya. Uh, Terjadi Q3 dan Q4-nya mengalami penurunan, dan menurut gue itu memang wajar karena kasusnya sudah mulai turun juga. Jadi ketika kasus naik rumah sakit itu terkendala karena orang malas datang ke rumah sakit. Saat kasus turun, justru tesis gue berkata bahwa dia akan mengalami kenaikan. Kenapa? Kalau misalkan rumah sakitnya turun, Omikron ataupun COVID-nya turun, artinya orang-orang akan bisa datang ke rumah sakit. Dan gue ngerasa itu menarik gitu untuk di dimasuki gitu. Sayangnya tesis gue ternyata lebih banyak salahnya dibanding benarnya, dan akhirnya gue harus exit gitu. Beberapa hal yang gue suka selain manajemennya yang kompeten banget, yang kedua adalah buybacknya. Jadi kalau buyback itu, uh, kalau lu perusahaan melakukan buyback dan buybacknya tersebut pada harga yang benar-benar murah. Dalam hari ini gue beranggapan PI 15-16 itu ya fair lah. Dan kalau misalnya lo melakukan buyback pada harga fair, ya dia nggak akan ngancurin gue punya compounding effect gitu. Eh, Akan tetapi yang terjadi sekarang adalah dengan PI yang begitu tinggi, dengan revenue yang terus berkurang, instead dia melakukan bagi-bagi dividen, dia melakukan buyback sehingga PI-nya naik. Dan menurut gua uh, PI yang naik ketika lo melakukan buyback itu akan menghancurkan gue punya compounding effect gitu. Alih-alih gue mendapatkan uang yang harusnya dapatnya secara cash, gue bisa investasikan di tempat lain ataupun tempat yang lebih baik. Gue malah masuk ke dalam jurang di mana perusahaan ini berjalan tanda kutip dalam kondisi yang lagi buruk, dan gue berinvestasi pada momen yang sedang buruk tersebut, sehingga ya ininya jelek lah. Efeknya akan berbalik arah kalau misalkan perusahaan melakukan buyback pada saat atau momen, bukan momen sih, pada saat perusahaan itu tidak dihargai murah ataupun dihargai cukup mahal sekali gitu. Gue suka dengan manajemennya karena manajemennya sendiri dia tahu bagaimana cara menggunakan capital allocationsnya. Jadi yang mereka lakukan itu adalah mereka berinvestasi untuk membuat rumah sakit baru. Kalau misalkan, dan mereka pun nggak ngoyo untuk bangun rumah sakit. Jadi waktu kalau misalkan kalian baca berita bahwa dia mau bangun rumah sakit lebih dari 1 triliun, ketika ditanya kenapa lu melakukan buyback dibanding pembelian rumah sakit,
mereka bilang bahwa kapasitas kita hanya sebesar ini gitu. Kita cuma bisa bangun 2 ataupun 3 rumah sakit aja gitu. Kalau misalnya lebih dari itu justru kita akan merusak sistem yang telah ada, sistem dari Hermina itu sendiri, sehingga malah perusahaannya nggak jalan gitu. Dia pengen memberikan yang terbaik kepada pelayanan masyarakatnya gitu. Terus berikutnya lagi ketika dokter ada yang keluar, mereka melakukan buyback terhadap dokter-dokter tersebut, dan itu menurut gue juga gue suka karena dengan hal melakukan buyback tersebut kita akan mendapatkan gross profit margin yang lebih tinggi lagi karena kepemilikannya lebih tinggi terhadap rumah sakit tersebut. Dan ketiga, baru mereka melakukan buyback. Awalnya kenapa mereka melakukan buyback ya karena pajak. Tapi saat ini nggak ada bedanya antara lo bagi dividen dengan pajak. Karena sekarang pajaknya udah nol, bagi-bagi dividen juga sama. Yang jadi masalah dari gua adalah seharusnya dia tahu ke arah mana perusahaan itu akan berjalan. Yang jadi masalah adalah gua pikir dengan mereka melakukan buyback karena dia tahu laporan keuangannya uh, akan terjadi compounding effect. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, di mana laporan keuangannya ternyata berakhir dengan, kalau misalkan gue bilang nggak bagus sih, cenderung ke arah buruk gitu. Di Q4 lo akan melihat bahwa salesnya turun cukup banyak, tapi lo ngelihat bahwa ininya naik, net profitnya masih tetap lah dengan Q3-nya gitu. Jadi nggak mengalami penurunan cukup signifikan. Setelah gue dissect laporan keuangannya, ternyata yang berada di dalamnya itu adalah kenaikan dari others income gitu, bukan dari operasional perusahaan rumah sakitnya. Kalau misalkan itu dibuang, sebenarnya Q4-nya sudah turun jauh sekali gitu, sehingga gue bisa menebak Q1 seperti apa, Q2 nanti juga seperti apa. Karena lagi-lagi rumah sakit kan sebenarnya bukan perusahaan yang punya siklus lah tiap tahun kayak Januari Februari itu sama dengan Januari sebelumnya, tapi ini lebih ke arah kuartal kemarin kayak gimana dan kuartal sekarang kayak gimana. Dilala ketika dalam kondisi buruk kayak gini mereka melakukan right issues sebesar 40 miliar ya salah 40 miliar di harga 1.500, dan akhirnya mengerek saham naik ke atas, dan gue lepas. Gua barely scratch karena keuntungan yang gue punya sebenarnya bisa dibilang cukup kecil lah, cuma 5% 6% doang, dan gue akhirnya berakhir dengan uang tersebut kembali lagi ke shipping company dan coal. Alasannya sesimpel bahwa ya momen ini akan berlangsung cukup lama lah gitu, mungkin 6 bulan lagi, mungkin sampai setahun ke depan, tapi gue masih nggak berani untuk masuk fully power ke coal ataupun shipping company ini. Alasannya kayaknya dana gue cuma 40-45% masuk ke sana, selebihnya masih ada di perusahaan yang lain. Alasannya adalah gue nggak punya competitive edge ketika berinvestasi di perusahaan tersebut karena resikonya cukup tinggi gitu. Resiko yang cukup tinggi ini yaitu adalah PBV-nya udah nggak karu-karuan, jadi gue nggak punya hak terhadap aset yang cukup murah, tapi harganya pun gue nggak bisa tebak dengan cukup baik. Gue hanya bisa lakukan adalah making yang namanya intelligent guess. Kalau misalkan untung gue oke, kalau misalkan gue rugi pun ya gue barely scratch lah gitu. Intinya cuma di situ doang. Selebihnya ya gue berharap dengan kebaikan pasar modal di Indonesia lah, seperti itu. Anyway, itu cerita gue soal Hermina, dan gue nggak beranggapan bahwa Hermina ini perusahaan yang buruk, karena sangat jarang perusahaan yang memiliki direktur keuangan yang mengerti bagaimana cara mengalokasikan kasnya. Yang jadi masalah adalah ketika pengalokasian kas, justru dia punya target price, dan target price-nya itu bisa dibilang menurut gue nggak murah juga, dan menurut dia pada saat harga sekarang bahwa perusahaannya masih dihargai cukup murah, dan menurut gue enggak juga. Oleh karena itu jauh lebih baik gue untuk keluar dari investasinya, karena investasi ini nggak bisa gue bilang murah, dan untuk mencari investasi yang lebih baik lagi. Problem dari keluar ini adalah gak banyak hal yang bisa gue lakuin, gak banyak perusahaan yang bisa gue invest dalam kondisi kayak gini. Dan ini menurut gue adalah kondisi yang berbeda dibanding tahun 2021 kemarin, dimana banyak perusahaan murah. Saat ini perusahaan murahnya itu berkutat pada perusahaan siklikal.
Dan kalau misalkan gue bisa bilang, resikonya lebih tinggi dibanding kalau misalkan lu berinvestasi pada perusahaan murah yang sifatnya non cyclical. So that's it dari gua. Kalau ada pertanyaan bisa ke Instagram gua @bayutabusala atau email gua di bayutabusala@gmail.com. See you again next time. Bye.